Jadi jari sapa wong bodho iku terus kalah, ndak mesti. Jajal imam dipilihno sing pinter. Sing wacanane apik, fikih apik. Enak dadi wong bodho, Fatihah ditanggung. Loh, jari wong bodho kan kurang penggawean tapi nanggung wong. Atuk ditanggung kan numpang liwat kan. Swarga kayak ngoten. Pengumuman pertama, wong alim mlebu swarga. Kudu alim alamah, kudu sinau alfiyah ngapal, kadang sekolah didek. Nak gurune Pak Najib kurang makna salahno terus. Pengumuman kedua, dan para pecintanya. Iku mau urun pesolatan, urun mabadik. Enak di dadi bodoh wong pinter. Wong-wong sing pinter ku pakar-pakar ku mikir wong bodoh. Enak dipikir-mikir dhewe. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan mobil, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya lagi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Ilmu hakikat itu penting. Kayak kowe niki melarat, mungkin kowe ngeluh melarat diutang. Tapi kowe alasan Allah nglebokno kowe swarga ya melarat temiku. Kok mbok keluwi ku piye? Mulane ana wali 40 tahun melarat, ndonga yo sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti, tiang soleh yo sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenengan sepele wae. Dewe Allah aku kok ora di alasan nglebokno ndekne mlebu swarga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik ya nyabari melarati iku. Lah akhirnya ra dituruti, paham ya? Mulane kena sing ra dituruti, anggap ae mlebu jenis iku. Ayo jajal ke misale alim hafal Quran gak dadi dai ora, wali kutub ora, wali abdal ora, imam adil ora, nyabari bojo ngamuk ora, jalur remo kok jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur independen. Ora iso ya mana tuh kula unasim bi imamihim kabeh ono partene. Mosok ono takok, dalile apa nak bar salat salaman? Hadise ono to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta, dia itu Ustaz Sunni. Terus sering ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salaman. Saya iki cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso deh. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis salat boleh enggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman itu kalau habis salam nggak nyalain HP, ya butuh kamar mandi, oh berarti sekarang Allah itu salaman untuk umum. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, nggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau anda baca Fatihah dijiwai, maka anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Nggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Nah nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafadzkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdullah itu termasuk sahabat sepuh.
itu pulang pakai pakaian resmi, itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi, sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan napa izarohu ala atiki. Iku sing lagi ragam pegawai napa SBB, sing penting semuanya nutupi napa kabeh. Nabi Ibrahim tahu disentak Sarah, iku yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter. Kunane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak bab iku tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya iku tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Wong wong priyayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni, "Ibrahim, wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar." Ibrahim diakali. Melukai iki. Dadi awaluman sing nyindhik apa? Napa kuping iku Nabi Ibrahim dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digawa anting tambah ayu. Lha ngono wong lanang. Ribet sama lanang ribet. Sarah iso nyalan. Lho tak lukai yo. Iku sekunan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok. Biasanya kita mengenal nama malaikat maut dengan nama malaikat Israel. Tapi ternyata di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih tidak ditemukan nama dari malaikat maut ini. Tugas malaikat maut ini adalah mencabut nyawa makhluk ciptaan Allah sebagaimana tercantum dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11. Malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Setiap 5 hari sekali, yaitu di waktu-waktu sholat, malaikat maut ini melihat satu persatu seluruh makhluk ciptaan Allah. Jika sudah waktunya, maka malaikat maut akan mencabut ruh itu. Jika belum, maka malaikat maut tidak akan mampu mencabutnya. Hatta itu hanya seekor nyamuk. Jika Allah belum izinkan, maka malaikat maut tidak akan mampu mencabutnya sama sekali. Malaikat maut mencabut nyawa ciptaan Allah itu dengan tangannya. Apabila telah diambil ruh itu, maka langsung dikafani dengan kafan yang sesuai. Lalu dibawa ke langit. Jika seandainya ini adalah ruh dari orang yang soleh, maka pintu-pintu langit akan terbuka dan disambut. Jika ini adalah ruh orang kafir, maka pintu langit akan tertutup dan akan dijatuhkan ke bumi. Malaikat maut mendatangi manusia yang sakaratul maut dengan sesuai amal ibadahnya. Jika dia adalah orang yang beriman, maka malaikat maut datang dengan wajah putih, pakaian putih, serta wangi sekali. Tapi jika dia orang kafir, maka ia akan datang dengan wajah yang sangat menakutkan, menggunakan pakaian hitam, jelek, serta berbau seperti bangkai yang menusuk. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang seperti itu. Barakallahu fiik.